I just get to get girl gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know. Will we live forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. Kami dari kelompok 2 dengan tema persalinan. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Santi berperan sebagai suami pasien. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nadia berperan sebagai ibu hamil. Halo, assalamualaikum. Saya Dewi Lestari. Saya berperan sebagai ibu mertua. Halo, assalamualaikum. Saya Nisa Nur Afifah. Saya berperan sebagai bidan 1. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Marcella. Saya sebagai bidan 2. Halo, saya Wanda Rahel sebagai editor. Saya Amelia Putri Heriani. Saya membuat skenario PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Prilianisa Putri. Di sini saya membuat skenario dalam bentuk PowerPoint. Selamat menyaksikan video kami ya. Oh nak, bagaimana istrimu? Baik-baik aja kah dia? Oh itu mah, tadi malam ada tidak bisa tidur. Kenapa begitu Bambang? Sakit katanya perutnya. Kamu jangan main HP terus Bambang. Jagain. Bang, kalah nih nanti. Kenapa begitu Bambang? Coba panggil dulu istrimu cepat Bambang. Ada, sini dulu. Iya Bang. Itu dia lagi nyapu mak. Oh nah, sini dulu nak duduk. Misi kau Bambang berdiri dulu kau berdiri. Sini. Kasihannya anakku. Sakit kan mak? Sakit. Oh kita mau masuk ini. Oh bagaimana kau Bambang? Oh kita bawa ke puskesmas ya? Ke puskesmas lah Bambang. Bagaimana kamu ini jadi suami? Ayo becus. Saya tidak tahu kalau mau melahirkan. Ini kenapa ya? Ini kenapa? Dia tadi itu menyapu, terus dia mengeluh kesakitan, jadi kami langsung bawa ke sini. Oh, baik, Stella tolong bantu saya bawa ke akhir ruang bersalin dulu, kita periksa dulu ibunya kenapa. Ayo Bu, mari Bu, tolong dibantu Bapak Ibu. Nah, tahan dulu nak. Tahan dulu nak. Tahan nak. Samping sedikit ibu. Kuat nak, kuat nak. Ya nak. Ibu Sarah tolong urus pinggangnya dulu ibu. Kuat nak, kuat nak, kuat nak. Kuat nak. Kuat nak. Kuat ya ibu. Kuat nak, kuat nak. Kuat nak. Ibu apa masih sakit? Kuat nak. Ayo ibu ikutin saya ya ibu. Tarik nafas. Kuat anakku. Kuat keluarkan. Sekali lagi ibu, tarik nafas. Keluarkan. Ayo nak, kuat nak. Apakah masih sakit? Sudah mendingan ibu. Oh iya. Ayo ibu, kita kembali ke posisi awal ya. Ibu, bagaimana keadaan anak dan cucu saya? Apakah baik-baik saja? Iya, ibunya baik-baik saja. Hanya saja ibunya memasuki pembukaan pertama yang mengakibatkan
sakit di perutnya karena kontraksi, Bu. Udah, Bu. Kayak Ibu mungkin bisa dibawa ke depan ibunya karena ibunya udah lumayan ya. Iya, sudah Kayak baik Ibu kan, mari Ibu. bantu saya. Baik, Ibu. Ayo, miring dulu ya Ibu. Ayo, Ibu. Ayo, Bu. Silakan, Ibu. Allahu Akbar, Bu. Pelan-pelan, Bu. Silakan duduk, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Iya, Bu. Bagaimana keadaan istri saya, Bu? Keadaan istri Bapak baik-baik saja. Oh, begitu, Bu. Perutnya terasa sakit karena ibunya memasuki pembukaan pertama. Seperti itu, Bapak. Jadi, gak usah khawatir ya, Pak. Itu baik-baik saja. Oh iya, Ibu. Perkenalkan, saya Arisa. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Nama saya Nadia, Ibu. Ibu tinggal di mana? Di Jalan KS Tubun Dalam, yang Wilayah Cirebon. Berarti dekat saja ya, Bu. Kalau boleh tahu usia Ibu berapa? 25 tahun, Bu. Oh iya, Bu. Terima kasih ya. Bu Bidan, sebenarnya dari pagi saya merasa nyeri dan merasa keram di pinggang bagian bawah saya. Itu kenapa ya, Bu Bidan? Baik, Ibu. Rasa nyeri dan kram yang Ibu merasakan itu karena Ibu merasa cemas dan takut karena Ibu sudah memasuki kehamilan 9 bulan dan artinya Ibu sudah mendekati persalinan. Jadi Ibu merasa cemas dan takut. Apa benar, Ibu? Iya, Bu Bidan. Jadi iya, Ibu. Iya, Bu Bidan. Tapi saya masih takut sekali. Belum melahirkan aja saya terasa nyeri, apalagi ini kandungan pertama saya. Ibu Nadia nggak usah merasa cemas, nggak usah merasa takut karena ada beberapa cara agar Ibu tidak mengalami rasa nyeri. Tentu rasa nyeri itu bisa berkurang. Pijatan dan sentuhan dari suami Ibu bisa mengurangi rasa nyeri. Dan yang paling penting, teknik pernapasan yang benar. Nanti belajar sama bidan salah ya Ibu. Saya panggil dulu ya. Bidannya Ibu mohon tunggu sebentar. Bidan salah. Baik, Ibu. Ya Ibu, ini bidan saja nanti yang akan menjelaskan bagaimana teknik pernapasannya Ibu. Ya, seperti apa contohnya, Bu Bidan? Ibu tarik nafas yang dalam, terus hembuskan di lewat mulut Ibu. Ikuti saya Bu. Tarik nafas, hembuskan. Seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Nadia. Seperti itu Bu. Oh iya, Ibu, sebelumnya penyebab dari persalinan itu apa ya, Ibu? Jadi penyebab persalinan itu bertambahnya usia kehamilan, maka otot-otot meregang gitu Ibu dan mengakibatkan meningkatkan hormon oksitosin. Terus itu juga sehingga timbul kontraksi untuk mengeluarkan janin Ibu seperti itu, Ibu. Iya. Apa yang masih ada yang ditanyakan? Baik, Bu Bidan, terima kasih. Kan sebentar lagi saya mau melahirkan, tapi saya belum tahu apa itu persalinan, Bu Bidan. Persalinan itu proses yang alamiah Ibu. Tidak semua ibu bersalin mampu untuk beradaptasi dengan persalinan, terutama pada tahap pembukaan yang biasanya menimbulkan rasa nyeri. Jika ibu merasakan rasa nyeri, apa yang ibu lakukan? Biasanya saya mengurus-urus saya seperti ini, Bu Bidan. Kalau tidak, saya menarik nafas dan membuang nafas beberapa kali. Nah, yang saya lakukan itu bisa mengurangi rasa sakit yang saya rasakan, Bu Bidan. Bagus Ibu. Diingat ya, Bu. Iya, Bu Bidan. Nah, kalau misalnya perubahan pecah itu, Bu Bidan, apakah itu tanda-tanda akan melahirkan? Bisa dijelaskan Bu? Ya baik Ibu, ketuban pecah itu
merupakan tanda persalinan yang ditandai dengan keluarnya bibir berupa darah seperti itu Ibu. Terus juga perasaan ingin buang air kecil itu semakin sering, semakin susah gitu Bu. Ini diakibatkan karena kandungan kemih Ibu tertahan oleh janin Ibu seperti itu, dan juga Ibu mengalami kontraksi yang lebih sering. Begitu dan ini sekali Bu. Jadi gimana Ibu, perasaannya sudah mulai mendingan? Sudah Bu Bidan. Apa benar Ibu tidak mau tinggal saja di sini? Tidak mau Bu Bidan, saya di rumah saja. Tapi masih aja Nak. Oh iya Ibu, saya mau ke ruang anak dulu ya Bu. Iya. Ibu Nadia, apa masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada Bu Bidan. Ya, terkait apa Ibu? Saya ingin bertanya, apakah ada posisi yang baik untuk melahirkan agar lebih mudah Ibu Bidan? Ada Ibu. Jadi posisi yang baik itu untuk melahirkan Ibu bisa jongkok untuk mengurangi rasa nyeri. Tapi jika Ibu merasa nyeri di bagian panggul, nah Ibu ini bisa dengan posisi yang dihasilkan itu merangkak atau miring Ibu. Nah terus juga ada tahap-tahapnya Ibu. Yang pertama, Ibu coba cari posisi yang nyaman saat Ibu mau bekerja. Contohnya bisa dalam posisi jongkok atau baring menyamping yang seperti saya tadi katakan. Terus posisi dagu di atas dada dan tarik kaki ke arah dada. Posisi ini akan membantu semua otot-otot Ibu bekerja dengan baik. Yang ketiga, ambil nafas dalam ketika kontraksi datang lalu tahan, seperti bisa dijelajahin tadi oleh Bidan Sheila. Terus itu Ibu bisa mengencangkan otot perut dan mulai mengejar sampai hitungan ke 10. Terus itu kemudian ambil nafas cepat dan mengejar kembali sampai hitungan 10, ulang 1 kali lagi. Nanti bakal didampingi oleh Ibu bidannya ketika Ibu mau bersalin. Terus usahakan untuk mengejar sebanyak 3 kali ya Bu setiap kali kontraksi. Gunakan seluruh tenaga Ibu saat mengejar. Namun pada waktu tertentu Ibu mungkin akan diminta untuk mengejar dengan lembut untuk menghindari robeknya perineum dan dinding vagina pada Ibu. Terus jangan menegang wajah saat mengejar. Jadi Ibu usahakan biasa saja gitu ya. Terus jangan lupa untuk beristirahat di antara waktu kontraksi untuk menambah energi. Jadi ketika Ibu sudah tidak kontraksi, usahakan itu Ibu beristirahat secukupnya, jangan cemas sampai seperti itu. Saat mengejar, Ibu juga bisa memakai otot-otot yang Ibu gunakan ketika buang air besar. Nah, karena otot itu sangat kuat Ibu untuk membantu keluarnya dari. Kalau misalnya keluar tinja pada Ibu, itu tidak usah khawatir karena keluarnya tinja pada posisi persalinan itu suatu hal yang biasa. Itu saja apa yang saya ditanyakan. Tidak ada juga. Baik. Jika kontraksinya 10 hingga 15 menit, Ibu segera datang ke sini ya. Karena ini belum waktu pembukaan kata. Ibu, semoga persalinannya lancar. Baik Ibu, apa masih ada ditanyakan? Tidak ada Ibu. Ya Ibu, tolong didengari betul-betul ya, bapaknya juga diperhatikan ibunya ya, karena ibunya ini pulang dan ibunya ini juga memasuki pembukaan pertama. Jika kontraksinya terus terjadi dalam 10 hingga 15 menit, maka ibu segera dibawa kembali ya Bapak. Makasih Bu Bidan atas bantuannya. Iya, sama-sama Bu Nadia. Makasih Bu. Iya, hati-hati di jalan. Kita tuh. Aduh. Bang, perut Anda sakit Bang, bangun. Bentar, panggil mama dulu.
Bambang. Oh nak, kenapa nak? Sakit, Bu. Oh nak, apa mau sakit? Perut anak, Dek. Terus Kak. Oh nak, kita yang kayak tadi disuruh bilang dulu nak. Kita mereng dulu ya, mereng dulu. Pergi mereng dulu. Enggak mau sakit, Bu. Ayo nak, balik dulu. Ayo tarik napas dulu. Tarik napas, hembuskan nak. Lagi nak. Lagi nak, pelan-pelan. Lagi nak. Masih terasa sakit kah? Masih, Bu. Lagi nak, tarik lagi. Hembuskan nak. Sudah redaan nak? Iya, Bu, sudah agak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ibu mau periksa. Baik, Bu, silahkan masuk. Ini kemarin ya. Iya, Ibu. Selamat duduk, Ibu. Tanda-tanda bahaya saat persalinan ini seperti apa, Bu? Jadi, tanda bahaya pada persalinan itu pada katanya, Ibu. Yang pertama itu ada pendarahan lewat jalan lahir. Terus tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Habis itu ada ibu mengalami kejang. Nah, biasanya ibu ini mengalami kejang karena tekanan darah yang tinggi, Ibu. Terus itu ibu tidak kuat mengejar, sehingga kalau ibu tidak kuat mengejar nanti jadinya ibu kekurangan nafas juga kan. Terus air ketuban terus berbau. Habis itu ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Terus itu ibu harus tahu tanda awal persalinan. Jadi ada perut mules-mules yang teratur, dimulas semakin sering dan semakin lama. Jadi kalau misalnya ibu sudah mengalami kayak mules-mules terus timbulnya itu sudah lebih sering dan semakin lama, nah itu ibu sudah mendekati persalinan. Habis itu keluar lendir yang bercampur darah atau keluarnya cairan air ketuban dari jalan lahir. Habis itu kalau misalnya ibu sudah kayak mengalami mulus-mulus yang lebih sering, ibu sebaiknya segera langsung ke bidan praktek pemeriksaan. Apa masih ada yang ditanyakan, Ibu? Proses melahirkan itu seperti apa, Ibu? Baik, Ibu. Pada proses melahirkan itu, yang pertama ada didahului dengan mulus teratur. Semakin lama semakin kuat dan lebih sering. Pada kehamilan pertama, seperti Ibu, bayi biasanya lahir setelah 1 hingga 2 jam sejak mulus teratur. Pada kehamilan kedua dan kehamilan berikutnya, biasanya bayi lahir setelah 8 jam sejak mulus teratur. Ibu di sini masih boleh berjalan, makan dan minum. Selama proses melahirkan, sebaiknya ibu didampingi oleh suami dan keluarga terdekat ibu agar ibu bisa merasa tenang karena ada yang mendampingi ibu pada proses persalinan ini. Seperti itu. Jika terasa sakit, ibu bisa tarik nafas panjang lewat hidung, lalu keluarkannya lewat mulut. Seperti yang sudah dipelajari oleh bidan secara kemarin, Ibu. Terus jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu bidan atau dokter. Bidan atau dokter akan mengarahkan atau membimbing ibu mengejar sesuai dengan dorongan rasa ingin
dipasangkan IUD dalam waktu 10 menit setelah placenta lahir. Bila ibu dan suami sepakat untuk mengikuti KB dengan metode AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ini nanti alat ini tuh biasanya dimasukin dari vagina ibu. Nah, kalau ibu setuju dengan suami, maka bisa disegerakan langsung sekarang dari lahir. Persalinan yang normal itu seperti apa sih, Bu Bidan? Jadi, persalinan yang normal itu dibagi atas 4 tahap Ibu. Setiap tahap disebut perawat. Salah satu pada persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi sampai pembukaan lengkap. Pada persalinan anak pertama seperti ibu ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 10 hingga 12 jam. Gejala dan tanda kala 2 atau proses kelahiran adalah pembukaan yang telah lengkap, ada rasa ingin penerangan atau mengejar saat terjadi kontraksi, ada dorongan pada vagina atau rektum, dan peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada kelahiran yang pertama ibu. Pada kala pengeluaran janin terjadi tekanan pada otot dasar panggul yang menimbulkan rasa mengejar. Dengan adanya kontraksi, ibu dipikir untuk mengejar, maka lahir kepala diikuti oleh seluruh badan janin. Komplikasi yang sering timbul pada hal ini adalah kegawat dari badan janin, persalinan lama, tanda-tanda lintas tali pusat. Sampai di sini apa ada yang Ibu Nadia yang ditanyakan lagi? Baik, Ibu, ternyata melahirkan memakan waktu yang lama ya, Bu. Apalagi di kelahiran anak pertama saya. Terus kalau 3 dan 4 itu apa ya, Bu? Bukannya bayinya sudah dilahirkan? Baik. Temannya belum keluar, Ibu. Hah? Teman Mas Ibu Ari? Iya, benar Ibu. Jadi Ibu, di kala 3 terjadi pengeluaran hari-hari yang biasanya terjadi 6 hingga 15 menit setelah bayi lahir. Keluarnya spontan atau dibantu dengan tekanan pada perut ibu. Nah, pada hal ini juga mungkin terjadi komplikasi Ibu, seperti pelukaan pada jalan lahir dan pendarahan karena tidak adanya kontraksi. Seperti itu Ibu. Baik, Bu Bidan, saya akan memberitahukan tanda-tanda persalinan yang Ibu Bidan sampaikan pada saya jika saya akan mengalaminya. Ya benar Ibu Nadia. Jadi penanganan segera itu sangat penting ya Ibu untuk memberikan perlindungan untuk ibu dan bayinya. Baik, Bu Bidan, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Ibu. Makasih Ibu. Sehat selalu ya. Amin. Ya. Tanpa bantuan ya Ibu, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Bu, lumayan lah bisa nunggu-nunggu persalinan yang tanda-tandanya kayak apa, Bu. Nak. Iya, Bu. Kita harus kasih tahu juga suamimu, suruh jagain kamu itu. Iya, nanti. Sekian video persembahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Prilianisa Putri. Di sini saya ingin menyampaikan kesan kepada para bidan yang telah membantu saya. Sehingga saya merasa puas karena bidan yang sangat bisa membuat hati saya senang akibat nyeri kontraksi. Semoga saya bisa mendapatkan pelayanan seperti ini kembali untuk anak saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para bidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi pesan tentang
Tanda bahaya persalinan dan tanda awal persalinan. Tanda bahaya pada persalinan yang pertama, ibu mengalami pendarahan pada jalan lahir. Yang kedua, ibu mengalami kejang-kejang. Yang ketiga, ibu mengalami kekhawatiran yang berlebihan dan kesakitan yang berlebihan. Yang keempat, tangan bayi atau tali pusar keluar pada jalan lahir. Yang kelima, ibu tidak kuat mengejan. Dan yang keenam, air ketuban keruh dan berbau. Tanda awal persalinan, perut terasa mulas-mulas dan teratur, semakin sering dan semakin lama. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Jika muncul salah satu tanda di atas, suami atau keluarga segera membawa ibu hamil tersebut ke fasilitas kesehatan. Guys, ini teman-temannya guys, perannya guys. Halo. Yang tidak